bahwa memang aku insecure sama hidung aku tuh beberapa bulan lalu aku sempat ngomong kan. Nah, Glow Skin Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Nanang Mas Rani di Glow Skin Podcast. Oke, sahabat Glow Skin kali ini spesial banget ya. Atlet, terus sekarang lagi juga banyak aktivitas yang lain ya. Iya. Dan sekarang yang lagi happening itu padel. Gimana sih sebutnya, padel atau pedal atau apa? Padel yang benar. Coba kenalan dulu deh, sahabat Glow Skin siapa nih? Halo, saya Bella Marcella. Saya dulunya atlet voli nasional Indonesia, sekarang jadi atlet padel. Atlet padel. Jadi padel ini bener-bener happening sekarang ya? Iya, lagi happening banget. Tadi saya pikir, sorry ya, aku pikir ini cuman ya momentum aja beberapa bulan gitu kan. Ternyata sekarang udah jadi atlet padel dan akan ada banyak turnamen-turnamen juga ya? Iya, karena kan sekarang juga memang banyak banget orang berlomba-lomba untuk bikin event, bikin turnamen, karena padel ini bukan hanya FOMO, sekaligus juga bisa jadi social sport. Kita ketemu teman-teman lama tuh, bahkan yang udah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu, tiba-tiba ada ketemu lagi dengan adanya padel ini. Terus ditambah lagi juga padel sudah mulai ada event-event besar lah yang dikelola pemerintah seperti SEA Games, Asian Games gitu. Jadi makanya nggak FOMO lagi gitu. Jadi bisa jadi profesional juga ya, betul. Bagian dari gaya hidup juga, untuk socialize, ya untuk gaul maksudnya gitu kan. Benar. Untuk gaul, untuk bisnis juga, ketemu rekan bisnis, ya bisa dealing di lapangan padel. Iya, betul. Wah, keren banget ya padel ya. Kalau gitu saya harus belajar lagi ya. Dulu saya sempat belajar, cuman berapa kali sesi, capek. Gimana sih caranya biar nggak capek main padel? Yang pasti kan mesti harus latihan endurance juga. Oh, tetap endurance juga. Karena kaki ya, harus ngejar bolanya gitu kan. Ya kan? Iya, bola kan sebutannya? Iya. Bola dong. Kalau bulu tangkisan beda kan? Iya, benar. Oke, jadi apa manfaat utama dari padel sebenarnya dari segi olahraga? Yang pasti kan secara tubuh pasti akan lebih sehat dong. Terus secara makin langsing loh, kita udah ketemu berapa bulan, beneran? Iya, betul. Turun berapa kilo ya? Hampir 10 kilo kayaknya ada. Masya Allah. Serius? Iya. Berapa bulan? Mungkin 4-5 bulan kayaknya. Oh, tetap sehat ya. Makanya lebih fresh kan? Iya. Karena bukan asal turun berat badan, tapi lebih fit saya lihat ya. Iya, itu fungsi utama olahraga ya, itu bisa menyehatkan badan, makanya ditambah treatment biar lebih sehat. Nah, itu balance ya. Iya. Olahraga dari segi lifestyle, nah perawatan juga penting juga. Iya. Oke, berarti tadi bisa nurunin berat badan. Terus kemudian naikin energi juga ya, Iya. lebih fit juga ya. Iya, pastinya. Oke, keren banget. Oke, terus apa aja nih sekarang sibuknya dalam kegiatan padel? Yang pasti turnamen-turnamen, terus sekarang sudah mulai fokus dan serius karena memang kayak kemarin udah ikut sirkuit nasional, sudah sekarang mau lagi daftar FIP, kejuaraan internasional juga yang ada di Jakarta nanti sama di Banten. Wow, gitu. Keren. Berarti Indonesia jadi tuan rumah dong ya untuk kegiatan internasional padel. Iya. Itu suatu yang membanggakan ya. Berarti turnamennya di Jakarta nanti. Iya, betul. Bulan berapa Jakarta tuh? Bulan depan, Juli. Bulan depan. Wah, persiapannya udah matang banget. Insya Allah. Insya Allah. Kita doain ya, semoga jadi pemenang. Insya Allah. Amin. Oke, jadi turnamen di bulan depan. Terus juga ada event-event dengan influencer atau dengan artis juga katanya. Iya, nanti mau ada event juga acaranya Tasya Farasya. Oh, siapa yang MOP. Tasya Farasya? Iya. MOP Padel. MOP Padel. Jadi aku juga bareng sama teman-teman artis. Jadi kita ya kayak influencer dicampur selebritis gitulah. Jadi bisa socialize juga ya, dan bisa cuci mata mungkin ya. Ya kan, cuci mata kan. Iya. Oke. Kalau misalkan orang yang baru mulai padel nih, apa sih tipsnya? Karena menurut saya pernah coba 2 kali dan I think it's not easy gitu loh. Apalagi saya yang dulu biasanya nggak pernah olahraga turnamen. Ini turnamen kan sebenarnya. Jadi cuman paling workout, nge-gym, jogging gitu. Jadi ikutan Car Free Days sekali, tapi pas ikut turnamen olahraga turnamen give up sendiri. Kasih tips dong gimana caranya? Karena ngajar juga kan? Iya. Nah, dari coachnya langsung nih. Yang pasti olahraga padel itu sebenarnya pokoknya sebenarnya mudah, tapi susah buat jago.
Nah, kenapa tuh? Karena memang jadi begini, kalau kita mulai padel lebih baik kita mulai di coaching dulu. Kenapa? Karena memang tekniknya pun berbeda. Takutnya ketika kita langsung main mabar, banyak teknik yang salah itu malah cedera. Banyak sekali pemain-pemain pemula tuh pasti kena tenis elbow. Itu yang mesti dilatih, hati-hati. Gitu. Caranya gimana biar nggak kena tenis elbow itu? Makanya itu coaching. Nah, jadi nggak asal main ya. Iya. Mungkin saya karena kemarin juga nggak ada coachnya. Iya. Karena awal-awal padel masuk Indonesia itu kan happening banget tuh. Bahkan kita dapat jam-jam unik banget tuh, Iya. subuh-subuh banget gitu kan. Atau nggak dapatnya malam, tengah malam. Sekarang gimana sih biar dapat coach yang saya, apalagi Berlian kan Iya. pasti banyak murid kan sekarang, untuk bisa dapetin coach yang isinya piawai dan mencegah untuk terjadinya cedera tadi. Ya, sebenarnya sih memang coach-coach bersertifikat banyak, yang tidak bersertifikat juga ada. Namun memang namanya murid, ya kita cocokkan. Kalau misalnya kita merasa sama pelatih itu kita merasa jadi lebih bagus, ya go gitu. Tapi kalau misalnya memang dirasanya kurang, ya mending cari yang memang cocok aja gitu. Oke, jadi yang klik ya dengan Ya. coachnya ya. Iya. Oke, dan itu yang butuh waktu untuk bisa bersinergi dengan coachnya. Oke, tipsnya itu. Baiklah, Perian, thank you so much udah datang ke sini. Ini Gloskin Cibubur, tau nggak sih? Iya, karena Ada- waktu itu kan aku yang ke Jakarta kan. Iya. Gitu. Aku nggak tahu kalau Gloskin ada di Cibubur juga. Nah kan, thank you udah mau datang ke Gloskin Cibubur. Kita tuh bulan depan sih, kita udah ulang tahun yang ke-14 tahun. Wow, happy. Iya, thank you so much ya. Kemarin kan Berian udah cobain treatment apa tuh kemarin? Double fix piramid Iya. kan? Gimana tuh kesan-kesannya untuk treatment double fix? Jujur dokter juga bisa lihat hasilnya. Iya. Bagus banget, awesome, ini aku seneng banget. Sampai ya berapa bulan lalu aku sempat bikin story juga kan, Iya. karena aku ngerasa kagum aja sama hasilnya. So Iya. far aku happy dan Lebih ini kenceng ya lebih kenceng, mukanya ya? terus lebih apa ya, aku Lebih merasa shape. lebih cantik. Ya, sekarang udah mundur 5 tahun nih. Udah kayak 20-an ya. Nah, terus kemarin sempat turun berat badan, tapi mukanya nggak kendur kan? Iya, nggak. Nah, biasanya problem usia 30 biasanya 30-an gitu, kalau misalnya 30-an kan sekarang? Iya. Ya. Kalau turun berat badan itu kendur jadinya. Iya, benar. Nah, dengan disupport benang tadi kan nggak kelihatan kendur ya. Gitu. Oke. Nah, ini dia benang terkuat di dunia nih. Iya nih ya. Jadi namanya double fix pyramid. Ya. Double fix pyramid itu dia punya rangkaian. Kemarin kan Ian udah cobain untuk yang pipi dan juga double chin Iya. kan. Efek setelah itu gimana? Bengkak, nyeri, atau ada dimple atau gimana? Setelah itu ada nggak sih keluhan-keluhan pasca benang? Jujur Li, kalau dibilang bengkak mungkin karena benda baru ya. Jadi kayak bukan bengkak sih, kayak ada yang aneh aja gitu. Ada sesuatu di bawah Ya, kulitnya? tapi kalau nyeri, alhamdulillahnya obat dari dokter aku nggak minum. Oh, alhamdulillah. Berarti aku kuat ya. Kuat. Jadi menurut aku nggak sakit. Oke, saya sendiri pasti minum obat karena saya nggak mau aktivitas saya terganggu. Tapi Berian benar-benar atlet yang kuat nih ya, Iya. physically kuat, jadi nggak minum obat ya. Jadi nggak ada bengkak sama sekali ya. Nggak. Cuma berasa ada sesuatu aja itu Iya. very normal. Nah, jadi rangkaiannya ada di muka, di face, ada juga di double chin, terus kemudian juga ada di daerah hidung nih. Gitu ya, which is nanti kita coba hari ini. Nah, benang double fix itu adalah benang yang terkuat di dunia berdasarkan penelitian. Kenapa? Karena the only one benang yang dia bisa diregang dengan kekuatan tarikan tuh sampai 4,5 kilogram. Jadi kalau kita tarik rame-rame itu nggak akan putus gitu loh. Karena nggak putus kan? Enggak. Gitu. Nah, kenapa Gloskin pilih double fix? Karena ini adalah benang yang dengan evidence base paling banyak. Jadi nggak sekedar taruh benang di bawah kulit, tapi penelitian itu penting. Apakah benang itu safe untuk kita, baik itu jangka pendek setelah pengerjaan tadi udah ngerasakan, Iya. ataupun jangka panjang ya. Saya udah coba ini ke diri saya sendiri dan saya ngerasain memang efeknya tuh alhamdulillah bikin saya kelihatan kayak 20-an kan? Iya. Macam Aku iri. gitu. Nah, karena inovasi double fix ini juga kita di tahun ini nih Berian dapat penghargaan dari Metro TV. Ya. Jadi ini adalah penghargaan Excellent in Aesthetic Medical Services. Jadi ini penghargaan untuk Gloskin Aesthetic Anti-Aging and Hair Clinic dalam hal Excellent in Aesthetic Medical Services dari Indonesian Top Achievement of the Year 2026. Ini para jurinya itu nggak main-main, para profesor, guru besar
dan juga direktur dari Metro TV juga gitu. Jadi Keren banget. the only one klinik estetik yang dapat penghargaan adalah Glow Skin. Thank you for trusting Glow Skin. Makanya aku balik lagi ke sini. Alhamdulillah. Nah, jadi salah satu inovasinya karena kita juga mendirikan benang ini, which is yang benang yang sudah terbukti dan teruji dalam efektivitas dan juga keamanannya gitu. Oke. Ada yang mau ditanya nggak tentang benang hari ini? Yang pasti aku cuma mau bilang kenapa akhirnya aku balik lagi ke sini karena dokter juga tahu bahwa memang aku insecure sama hidung aku tuh beberapa bulan lalu aku sempat ngomong kan. Nah. Terus karena hasil dari double chinnya bagus banget, aku balik lagi ke sini buat benerin struktur hidung aku. Ya, jadi kita nanti akan pasang benang ya di hidung Berlian, tapi tetap natural ya, nggak berubah banget, tapi akan terlihat lebih proporsional. Penasaran kan? Oke, stay tune ya, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Glow Skin.